Nama saya Eunilia Mega Magdalena Malo, kelas 2 Manajemen Bisnis 6, NIM 20053188. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu asuransi serta penjelasan tentang asuransi kesehatan. Ada baiknya kita harus mengetahui pengertian dari asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tak terduga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi kesehatan. Pengertian asuransi kesehatan adalah sebuah jenis pertanggungan asuransi yang mencakup pembayaran biaya medis, bedah, atau perawatan kesehatan lainnya. Asuransi ini diterbitkan oleh pengusaha asuransi untuk mengganti biaya tertanggung untuk membayarkan biaya karena sakit atau mengalami cedera. Bagaimana cara menggunakan asuransi kesehatan? Apabila sudah memiliki asuransi kesehatan, Anda tidak perlu khawatir ketika harus menjalani pengobatan di rumah sakit. Sebab perusahaan asuransilah yang akan menanggung biaya pengobatan tersebut. Terdapat beberapa hal yang penting yang perlu Anda perhatikan ketika ingin menggunakan asuransi kesehatan, yaitu pastikan untuk selalu membayar premi asuransi kesehatan tepat waktu. Pastikan polis asuransi kesehatan Anda sudah melewati masa tunggu untuk mengajukan klaim asuransi kesehatan. Pelajari pengecualian secara cermat, contohnya seperti plafon asuransi yang disediakan. Plafon asuransi ini berisi jatah biaya medis maksimal yang akan ditanggung oleh asuransi selama pengobatan. Alasan memilih asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan melindungi hal-hal yang penting bagi kesehatan, sehingga memungkinkan kita terhindar dari sakit maupun kecelakaan ringan hingga berat. Asuransi kesehatan melindungi seseorang dari ongkos medis tak terduga yang membengkak. Kelebihan dan kekurangan asuransi kesehatan. Kelebihan. Yang pertama, jumlah premi yang harus dibayarkan bisa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing pengguna. Yang kedua, jika memiliki asuransi kesehatan murni cashless sebagai metode pembayarannya, maka kamu hanya perlu menunjukkan kartu asuransi pada pihak rumah sakit rekanan perusahaan tersebut tanpa perlu membayar biaya sedikit pun. Yang ketiga, selain cashless, kamu juga bisa menggunakan sistem klaim yang lainnya dengan reimburse, yang mana nasabah membayar terlebih dahulu pada pihak rumah sakit, baru kemudian meminta biaya pertanggungjawaban pada perusahaan asuransi. Yang keempat, mampu melindungi seluruh anggota keluarga dari yang masih berusia bayi hingga manula. Yang kelima, mendapatkan jaminan biaya perawatan serta pengobatan gratis, termasuk di dalamnya rawat inap, obat gratis, rawat jalan, operasi, dan sebagainya. Meskipun memiliki banyak kelebihan, namun ada asuransi murni juga memiliki beberapa kekurangan tersendiri. Adapun kekurangan dari asuransi ini yang perlu kamu ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena periode polis yang sifatnya terjangkau tahunan, maka pihak asuransi memiliki hak untuk tidak memperpanjang polis kesehatan asuransi. Hal ini bisa dikarenakan pihak tertanggung secara tiba-tiba menderita penyakit akut yang berisiko tinggi, sehingga kemungkinan polis tidak disetujui oleh perusahaan asuransi untuk diperpanjang, atau bisa juga premi yang harus dibayarkan mengalami kenaikan pada periode polis di tahun berikutnya sebagai bagian dari imbasnya. Yang kedua,
tidak adanya nilai investasi karena premi akan hangus walaupun ada maupun tidaknya adanya klaim. Yang ketiga, adanya batasan maksimal klaim per tahunnya. Yang keempat, harga premi tiap tahun akan mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya usia. Yang kelima, harga premi bisa sangat mahal jika sekaligus mengambil rawat inap, rawat jalan, juga persalinan. Manfaat asuransi dalam bisnis. Berbicara tentang bisnis, biasanya asuransi kesehatan digunakan dan diberikan pada karyawan. Dengan adanya asuransi kesehatan, karyawan dapat merasakan manfaat-manfaat dari asuransi tersebut, yaitu lebih tenang dan terlindungi. Dengan asuransi, setiap karyawan akan merasa lebih tenang dan terlindungi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Karyawan tersebut sudah siap dan terlindungi. Kemudian, yang kedua, meminimalisir resiko kerja. Setiap pekerja selalu memiliki resiko, terutama pada pekerja lapangan yang bekerja di area berbahaya. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Manfaat selanjutnya, asuransi juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Yang keempat, asuransi sebagai investasi dan tabungan. Karyawan akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi pada akhir kontrak dengan menjadi pemegang polis. Dan yang terakhir, banyak manfaat dengan asuransi terpercaya. Sebagai karyawan, kita akan mendapat lebih banyak. Sebagai karyawan, akan mendapat lebih banyak manfaat dengan memilih asuransi terpercaya. Sekian video presentasi tentang asuransi beserta contohnya, yaitu yang saya ambil asuransi kesehatan. Maaf jika ada salah penyebutan atau salah kata. Sekian dan terima kasih.